tenggorokan mahasiswa terlanjur patah, perusahaan lepas tangan. Nasib nahas menimpa mahasiswa usai terjerat kabel fiber optik yang melintang. Ia adalah Sultan Rifat Al-Fatih, 20 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Sultan tidak bisa lagi menjalani kehidupan seperti biasa usai insiden kecelakaan saat liburan kuliah di Jakarta pada 5 Januari 2023 lalu. Insiden memilukan itu disebabkan oleh kabel fiber optik yang melintang di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Sultan mengalami perubahan dramatis, terancam bernapas menggunakan alat bantu selamanya karena tenggorokannya rusak. Selain itu, Sultan juga harus meludah setiap 1 menit yang ditampung di gelas plastik berwarna hijau ini karena jika tidak paru-parunya terendam air liur. Seminggu sekali Sultan harus kontrol dan check up ke rumah sakit Jakarta dengan biaya yang cukup besar. Ayahnya saat ini berusaha mencari keadilan dengan meminta perusahaan fiber optik tersebut bertanggung jawab. Berikut kronologi kejadian menimpa Sultan. Pada Januari 2023, Sultan memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Namun perjalanan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk saat Sultan terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari pada tanggal 5 Januari 2023. Mulanya saat melaju sejauh 1 km di Jalan Pangeran Antasari, sebuah mobil berhenti mendadak di depan motor Sultan. Mobil tersebut berhenti akibat kabel fiber optik yang menyangkut di bagian atap mobil. Sultan tak berkesempatan untuk menghindar kabel tersebut dan tenggorokannya terkena jeratan kabel itu. Sultan langsung jatuh dan pingsan, kemudian segera dibawa ke RSUP Fatmawati untuk mendapat pertolongan pertama. Kecelakaan tersebut merusak tenggorokan Sultan dan membuatnya harus memakai alat bantu pernapasan. Sultan juga harus memasukkan makanan dan minuman melalui selang khusus untuk mendapatkan nutrisi harian. Fatih berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Ia mencoba melaporkan insiden ini ke polisi, tetapi laporan itu ditolak karena tidak ada identitas pasti pemilik kabel. Namun Fatih tidak menyerah dan berhasil menemukan bahwa kabel tersebut dimiliki oleh perusahaan berinisial PTBT. Insiden ini juga menarik perhatian pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia mengecap insiden tersebut dan meminta pemasang kabel untuk merapikan instalasi melalui sarana jaringan utilitas terpadu.